Kerajaan Kediri, pusat sastra dan kebudayaan Jawa Timur. Kerajaan Kediri, yang berkembang di Jawa Timur pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dan sastra terbesar di Nusantara. Kerajaan ini meninggalkan warisan yang kuat dalam bidang kesusastraan, kebudayaan, dan sistem pemerintahan yang terus berpengaruh hingga berabad-abad kemudian. Artikel ini akan mengulas secara mendalam sejarah, kejayaan, dan pengaruh Kerajaan Kediri dalam perkembangan kebudayaan Jawa Timur. Asal-usul dan pendirian Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri didirikan pada sekitar tahun 1042 Masehi sebagai hasil dari pembagian Kerajaan Medang oleh Raja Airlangga. Sebelum menjadi Kerajaan Kediri, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Medang, yang kemudian terpecah menjadi dua bagian, Kerajaan Janggala dan Kerajaan Panjalu, Kediri. Pembagian ini dilakukan oleh Airlangga untuk menghindari perang saudara antara kedua putranya. Kerajaan Kediri atau Panjalu berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Kediri, Jawa Timur, di tepi Sungai Brantas. Sungai ini tidak hanya menjadi jalur perdagangan penting tetapi juga merupakan pusat peradaban yang mendukung perkembangan ekonomi dan budaya Kerajaan Kediri. Kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-12 dan ke-13 di bawah kepemimpinan beberapa raja besar. Kediri dikenal sebagai pusat kebudayaan, sastra, dan ekonomi yang berkembang pesat di Nusantara. Raja Jayabaya, salah satu raja terbesar dalam sejarah Kediri adalah Raja Jayabaya, yang memerintah pada pertengahan abad ke-12. Di bawah kepemimpinannya, Kediri mencapai puncak kejayaan dalam hal politik, militer, dan kebudayaan. Jayabaya dikenal sebagai raja yang bijaksana dan visioner, serta menjadi simbol kemakmuran dan keadilan di Jawa. Ia juga dikaitkan dengan berbagai ramalan yang dikenal sebagai Ramalan Jayabaya, yang menjadi bagian penting dari budaya Jawa. Sastra dan kebudayaan. Kerajaan Kediri adalah pusat perkembangan sastra Jawa kuno yang terkenal. Beberapa karya sastra penting yang berasal dari masa Kediri antara lain Kakawin Baratayuda, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Smaradahana. Kakawin Baratayuda, yang ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, adalah salah satu karya sastra epik yang paling monumental di Indonesia, yang menceritakan perang besar antara keluarga Pandawa dan Kurawa dalam Mahabharata. Selain karya sastra, Kediri juga dikenal dengan kesenian dan budaya yang kaya. Seni tari, musik, dan wayang kulit berkembang pesat di bawah perlindungan Raja-Raja Kediri, yang menjadi pelindung seni dan budaya. Ekonomi dan perdagangan. Letak strategis Kediri di tepi Sungai Brantas menjadikannya pusat perdagangan yang penting. Jalur perdagangan sungai ini menghubungkan pedalaman Jawa dengan pantai utara, memungkinkan Kediri untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang-barang berharga lainnya. Hal ini memberikan kekayaan besar bagi kerajaan dan mendukung perkembangan ekonominya. Militer dan ekspansi wilayah. Kediri juga dikenal dengan kekuatan militernya yang cukup tangguh. Raja Jayabaya dan penerusnya berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kediri hingga mencakup sebagian besar wilayah Jawa Timur dan bahkan mencapai Bali. Ekspansi ini menandakan Kediri sebagai kekuatan regional yang dominan pada masanya. Konflik internal dan runtuhnya Kerajaan Kediri. Meskipun Kediri mencapai puncak kejayaan, kerajaan ini juga mengalami berbagai tantangan dan konflik internal yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Salah satu penyebab utama keruntuhan Kediri adalah konflik internal di antara anggota keluarga kerajaan, serta tekanan dari kekuatan eksternal. Perang Ganter. Pada tahun 1222 Masehi, terjadi Perang Ganter, yang merupakan titik balik dalam sejarah Kediri. Dalam perang ini, Raja Kertajaya dari Kediri berhadapan dengan Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari. Konflik ini dipicu oleh ketidakpuasan para Brahmana terhadap Kertajaya, yang dianggap terlalu menekan kaum pendeta dan melanggar nilai-nilai keagamaan Hindu-Buddha. Ken Arok, yang mendapat dukungan dari para Brahmana dan kelompok militer, berhasil mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran Ganter. Kekalahan ini mengakhiri kekuasaan Kerajaan Kediri dan menandai berdirinya Kerajaan Singhasari sebagai kekuatan baru di Jawa Timur. Pengaruh Singhasari dan Majapahit. Setelah runtuhnya Kediri,
Wilayahnya dikuasai oleh Kerajaan Singhasari dan kemudian oleh Majapahit. Meskipun Kediri tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, pengaruh budaya dan sastra Kediri terus hidup dan diwarisi oleh kerajaan-kerajaan berikutnya. Karya-karya sastra dari era Kediri tetap dihormati dan dijadikan landasan bagi perkembangan kesusastraan di Jawa. Warisan Kerajaan Kediri. Warisan Kerajaan Kediri sangat berpengaruh dalam perkembangan budaya Jawa Timur dan Nusantara pada umumnya. Kejayaan sastra, kebudayaan, dan sistem pemerintahan yang dikembangkan di Kediri menjadi dasar bagi kerajaan-kerajaan berikutnya seperti Singhasari dan Majapahit. Karya sastra. Karya-karya sastra dari masa Kediri, seperti Kakawin Baratayuda, terus menjadi bagian penting dari tradisi kesusastraan Jawa. Pengaruhnya juga meluas ke berbagai aspek kehidupan budaya dan spiritual di Jawa. Budaya dan kesenian. Tradisi budaya dan kesenian yang berkembang di Kediri, seperti seni tari, wayang kulit, dan musik, terus hidup dan berkembang di Jawa Timur. Bahkan hingga saat ini, banyak seni tradisional di Jawa Timur yang masih menampilkan elemen-elemen dari masa Kediri. Pengaruh politik. Meskipun Kediri akhirnya runtuh, sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Raja-Raja Kediri menjadi model bagi kerajaan-kerajaan berikutnya. Konsep-konsep keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang diusung oleh Raja Jayabaya menjadi inspirasi bagi penguasa-penguasa setelahnya. Kesimpulan, Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan paling berpengaruh dalam sejarah Jawa Timur dan Nusantara. Dengan kejayaan dalam bidang sastra, kebudayaan, dan ekonomi, Kediri meninggalkan warisan yang mendalam bagi perkembangan budaya dan sejarah di Indonesia. Meskipun akhirnya runtuh akibat konflik internal dan tekanan eksternal, pengaruh Kediri tetap hidup dalam karya sastra, tradisi budaya, dan sistem pemerintahan yang diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kerajaan Kediri tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat kebudayaan yang memancarkan pengaruhnya jauh melampaui batas-batas wilayahnya.